Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-30 sampai 35. Mazmur 119 ayat 30 sampai 35. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 119 ayat 32 sampai 33. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Judul renungan kita hari ini adalah Jangan Hidup Dalam Penyesalan, ditulis oleh Terry Mawson. Sahabat suara kasih, bagaimana jika hari ini, di tengah hari yang cerah atau di malam ini di bawah bintang-bintang, Tuhan menempatkan Anda di depan sebuah kesempatan untuk sebuah petualangan dalam iman dengan Dia? Apakah Anda siap? Siap untuk mengikat tali sepatu Anda, melangkah menuju pintu dan mengikut Dia? Kenapa kita menghindar dari pintu terbuka, dari petualangan iman yang baru? Kenapa kita membiarkan kesempatan demi kesempatan berlalu begitu saja, walaupun kita merasakan dorongan keinginan dan daya tarik di hati kita untuk merespon hal itu? Apa yang menahan kita melakukannya? Saya pikir ada banyak dari kita yang terbeban dan tertawan di masa lalu kita, sehingga menghalangi kita melangkah dalam tujuan Tuhan dari ini. Menyedihkan sekali, kita kehilangan hari ini karena hari kemarin. Hidup terus berjalan dan usia terus maju, sementara kita tetap terperosok dalam keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang lebih tua, yang sekarang secara fisik tidak bisa bekerja atau bepergian, yang hanya bisa melihat kembali ke dalam penyesalan? Ini bukan cerita bahagia. Beberapa pria yang lebih tua akan berkata,
Bertahun-tahun yang lalu, saya punya kesempatan untuk melayani Tuhan di luar negeri dan jauh di lubuk hati. Saya benar-benar ingin pergi, tapi aku punya pekerjaan yang baik, dan aku sedang menaiki tangga, jadi aku menahan diri. Lalu kesempatan itu berlalu begitu saja dan tidak pernah kembali. Atau beberapa wanita yang lebih tua berkata, "Suamiku dan aku tidak bisa punya anak, dia mau mengadopsi bayi perempuan dari China. Tetapi aku takut, aku terus menunda keputusan, dan kami tidak pernah melakukannya. Sekarang suamiku meninggalkan aku, dan di sini tinggal aku sendiri tanpa siapa-siapa. Pasti menyenangkan jika punya seorang anak perempuan." Sahabat Suara Kasih, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan penyesalan. Hidup terlalu berharga untuk menunda kesempatan yang menjanjikan bagi pelayanan kerajaan Allah. Seperti Mazmur 119 ayat 32 berkata, "Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku." Itu yang kami inginkan, hanya berlari dan berlari dan berlari kepada kehendak-Nya dan jalan tujuannya, dengan hati yang lempang, mata yang jernih, dan harapan yang mengalir deras melalui pintu hati kita. Marilah kita renungkan, tapi kita tidak bisa berlari jika kita membawa ransel di punggung kita, atau tali yang menjerat kaki kita, yang menghalangi kita untuk merangkul Tuhan. Kita harus siap saat Tuhan memanggil kita secara tak terduga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini.
Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.